dan juga memperlambat. Jadi urusan dunia kawan ditunda-tunda, dikenakan kawan. Nah itu ada orang perhatikan supaya jangan lupa lampuannya nih. Kedua, bahwa dia mengatur urusan akhirat itu dengan tamaknya atau dengan apa namanya kita dengan menuntutnya sungguh-sungguh dan dengan taatnya bersegera. Nah, cakal dia punya urusan akhirat, lalu dia perhatikan dengan cakalnya dan segeranya tak ada memperlambat. Dan yang ketiga, bahwa mengatur urusan agama itu adalah disertai dengan ilmu pengetahuan dan kesungguhan. Nah, supaya jangan salah nih. Dan yang keempat, bahwa dia mengatur urusan makhluknya, yaitu dengan memberikan nasihat dan bergaul dengan baik. Nah, dikatakan orang abdalun nasi man kana fihi khamsu hisalin. Seabdal-abdal manusia itu ialah orang yang ada pada dirinya 5 macam. Awaluha yakuna ala ibadati rabbihi muqbilan. Nah, ini pertama, bahwa adalah dia atas beribadah kepada Tuhannya selalu dia menghadapinya. Yani kita ya hadapi dengan sungguh-sungguh. Kedua, ayatuna namuhu lil khalqi zahiran. Kedua, bahwa adalah memberikan manfaatnya kepada orang banyak itu secara berbukti, secara nampak. Nah, di sabda manusia tadi, bahwa dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak ya dengan cara membantu dan menolong dan sebagainya. Wa suasana yang ketiga, ayakunan nasu min syarrihi aminin. Yang ketiga, bahwa adalah manusia-manusia lain dari kejahatannya itu adalah aman. Nah, artinya artinya kan buat kesalahan orang lain, ada buat kejahatan orang lain. Jadi jiran tetangganya aman, ya kan? Orang-orang sekampungnya aman, ada macam-macam daripada dirinya tadi. Kemudian yang keempat, ayatuna amma fi aidin nasi aisan. Keempat, bahwa adalah dia dari apa yang di tangan manusia dia selalu putus asa. Maksudnya itu kita ada menghendaki, ada mengingini. Nah, ada tamak mau ngambil orang nih. Kelima, ayatuna lil mauti musta'idan. Yang kelima, bahwa adalah dia bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Artinya dia berusaha memperbekali dirinya kalau kematian mendadak datangnya. Nah, ini 5 perkara yang menjadi abdal manusia tadi. Pertamanya ibadahnya benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa dia bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya, apakah dan menjadi manfaat kepada orang banyak. Ketiga, bahwa adalah manusia yang lain aman daripada kejahatannya. Nah, berarti dia akan lebih kurang. Keempat, bahwa adalah apa yang ada di tangan manusia itu selalu dia adalah putus asa. Maksud putus asa di sini artinya bahwa dia tidak ada menghendaki. Kelima, bahwa adalah kematian selalu dipersiapkannya. Artinya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi ujar pengarang wa'alam ya akhi ida inna khuliqna lil mauti wa la mahraba minhu. Wa qala Allah ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata oleh bahwa saudaraku, ucapan pengarang kitab ini, bahwa kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi kematian. Jadi berarti kita ini dengan menjadi Tuhan yang menghadapi kematian.
Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, ya, kewajiban-kewajiban beres dikerjakannya, iya, berniat berencana menghadapi kematian atau mencita-citakan datangnya kematian, tidak apa-apa, sudah siap sudah. Dan orang-orang yang dusta, mereka itu lari dari kematian. Kenapa? Min su'i amalihi, karena buruk amalnya, karena jahat amalnya. Nah, jadi oleh itu bagaimana kita menghadapi ini dengan amal yang ada baik di hadapan Allah Taala kita. Nah ini yaitu hutannya mati. Lianal mu'mina sadiqa qad ta'adda bi mauti fa wa tamannahu istiaqan ila rabbih. Karena orang-orang yang mukmin yang benar imannya tadi, sungguh dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan dia pun mencita-citakannya. Kenapa? Karena rindu kepada Tuhannya. Anak pada berapa kata berapa tahun Tuhan. Nah, itu orang mukmin dah yang benar-benar. Kama ruyana bidardai anhu qala uhibbul faqra tawadu'an li rabbi wa uhibbul marada takbiran lil khataya wa uhibbul mauta istiyaqan ila rabbi. Nah, dia kan bahwa dari Abi Darda berkata, aku suka fakir, aku menyukai kefakiran, aku menyukai kemiskinan, biar dia miskin. Kenapa? Karena tawadhu kepada Tuhanku. Satu. Kedua, aku suka sakit, suka garing. Kenapa? Karena garing itu menebus segala kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kita tuh garing, kita asal sabar aja, maka garing kita ini menebus dosa-dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa-dosa dan hal-hal itu. Nah, itu dia pengennya ditebus oleh sakit tadi. Dan aku menyukai akan kematian karena rindu kepada Tuhan. Nah, itu jalan Abu Darda. Wa ruwiya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu man nafasa baratan wajratan illa wal mautu khairun laha. Fa in kanat baratan faqad qala Allah Ta'ala wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa in kanat wajratan faqad qala Allah Ta'ala innama numli lahum liyazdaadu itsman wa lahum 'adzabun muhin. Kalimatnya tertinggal, dia salah baca. Nah, ma balik mimnya ma min nafsin, ya, ma min nafsin baratin afajatin illa wal mautu. Jadi ma tinggal kalimat ma. Tadi kita baca ma nafasa karena ma ada. Jadi gunanya ma min nafsin. Tidak ada lah nafsu orang yang baik, nafsu orang yang jahat, orang yang fasik, atau nafsu di diri juga. Tidak ada diri orang yang baik atau orang yang fasik, melainkan kematian itu lebih baik baginya. Nah, jadi orang fasik atau orang baik mati lebih bagus. Kenapa? Jika dia adalah orang yang berbuat baik, sungguhnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma 'indallahi khairul abrar, apa yang kepada Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, wa ikana fajatan, kalau dirinya tadi orang yang fasik, bagus dia mati. Kenapa? Faqad qala Ta'ala, sungguh firman Allah Ta'ala, innama numli lahum yazdadu isman wa lahum 'adzabun muhin. Hanya saja kami berikan tempo mereka lambat mati. Kenapa? Supaya mereka itu menambah dosanya dan bagi mereka itu adab yang hina. Nah, jadi bagus mati nakas nasi pagi pasik tadi supaya dosanya itu tambah banyak. Nah, jadi ujar Mas'ud, kematian itu adalah lebih baik bagi jiwa orang yang taat atau jiwa orang yang fasik. Itu tadi maksud daripadanya, bahwa kalau orang itu baik, nah maka dia menghadapi suatu balasan yang balasan yang baik kepada
dosanya kada bertambah sampai situ aja. Tapi kalau dipanjangkan umur, nah dosanya banget lagi bagi mereka anak yang tadi. Walau yang Anas malikan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu rahilatul mu'mini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bahwa kematian itu adalah kendaraan orang yang beriman. Nah, kendaraan menghadap masuk surga, nah, mendapat masuk surga yaitu orang beriman mati. Jadi ada hadis tahu, barang siapa membaca ayatul kursi di malam hari atau siang hari, maka tidak ada jauh, tidak ada baginya apa namanya kita tuh dinding untuk menuju surga melainkan kematian. Nah, jadi kematian aja artinya maunya mati, ya sudah otomatis masuk dalam surga. Nah, ya tadi kematian itu kendaraan bagi orang yang beriman. Warawa Ibnu Mas'udin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyul mu'minina afdalu qala asanuhum khuluqan qila wa ayyul mu'minina aqyasu qala aqrarul mauti dzikran wa asanuhum lahu isti'adah. Dari Mas'ud ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang siapakah orang yang beriman yang lebih afdal? Nabi menjawab, ialah mereka-mereka yang baik akhlaknya. Ditanya orang lagi, orang mukmin yang mana yang lebih pintar? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang banyak mereka diingat lawan mati. Nah, dan sebagus-bagus mereka dalam beribadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man tabi'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala lamaniya yanil maghfirata. Sabda sallallahu alaihi wasallam, orang yang pintar bagi Rasulullah ialah orang yang menundukkan nafsunya, kemudian dia mengamalkan untuk bagi sesuatu yang untuk menghadapi kematian. Dan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan bercita-cita kepada Allah akan merasa aman, yakni kita mendapat keampunan. Minta ampun kepada bercita-cita mendapat keampunan. Nah, ada orang mengikuti hawa nafsunya tadi. Nah, ini jadi orang pintar tadi ialah orang yang menundukkan nafsunya, kemudian dia melakukan amal untuk sesuatu yang sesudah matinya kita. Orang yang lemah tadi ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan bercita-cita kepada Allah mendapat keamanan, yang mendapat keampunan. Bercita-cita belajar mengamalkan kada. Nah, demikian mengenai masalah kematian. Sekarang di sini oleh pengarang membicarakan bab adzabil qabri wa syuddati, bab menyatakan adab kubur dan dahsyatnya adab kubur. Nah, kisah hukuman kubur orang ini ya, ujian Nabi kita. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah aw qurratun min qurratin nar. Kubur itu taman dari taman surga atau lubang daripada lubang neraka. Nah, ada dalam kali Muhammad ada saya Muhammad bin Anas bin Husain bin Wazid, ada Abu Muawiyah al-Ghari anil A'mashi anil Minhali ibni Amr bin al-Barrai al-Azim qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar. Diriwayatkan daripada Barra bin Azib, katanya kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar apa? Keluar mengantar jenazah seseorang daripada kaum Ansar. Pantahina ila qabri, lalu kami sampai ke kubur mengantar. Kemudian saya diantar karena langsung dimasukkan ke dalam kubur. Pajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal. Lalu kami kemudian maka duduk Nabi dan kami berduduk di apa namanya
sini apa adanya mengguris-guris tanah nih. Yani aku bilang Rasulullah sambil menabur-nabur nih laut anting tadi, laut tanah tadi. Kemudian lalu dia mengangkat kepalanya. Nah, wa qala ista'udzu billahi minadzabil qabri marrataini aw thalathan tsumma qala innamal 'adal mu'mina idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa qitain min dunya nazalat ilaihi malaikatun bidun wujuhuhum bidun ka'uduhum kasyamsi wa mahum kapanun minal jannati wa hanutun min hanutil jannati fa yajlisuna madal basar summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda rasihi fa yaqul ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan ila manzilatillahi wa ridwani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakhruju wa tasilu kama tasilul qatratu minas siqai wa ya'khudunaha fala yad'unaha fi kafihi tarfata'ini hatta yakhuduha fi dalika kapan wal hanum fa yakhruju minha ta'ta binafati miskin ala wajhil ardi fa yas'aluna biha fala yamunu bi ala malaika ila qalu ma hadhihi ruhu thayyibatu fa yaqulu ruhu fulanin ibnu fulan. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengguris tanah tadi, berlindunglah kamu dengan Allah daripada azabnya kubur. Nah, 2 kali Nabi ucap atau 3 kali ucap sini, berlindunglah kamu, tuntutlah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Jadi kini Nabi lalu itu berbicara nih. Ujian Nabi seorang hamba yang beriman apabila ada ia dalam menghadapi akhiratnya dan putus daripada dunianya. Nah, arti maksudnya itu apa? Bahwa orang ini sudah banget apa dihadapi akhiratnya lagi, dunianya ada apa lagi, artinya sudah ada dihadapkan lagi, putus dunianya. Di saat itu turunlah malaikat yang putih pakaiannya dan wajahnya seperti matahari. Nah, ada gambaran bercahaya. Sertanya satu kapan daripada surga. Dan juga kalau kita ini penjara adalah, nah itu dari surga. Maka mereka duduk separuh malaikat tadi di sepanjang mata memandang. Nah, bukan malaikat ini pembantu malaikat maut, orangnya pada bahagia orang banget ini. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga duduk dia malaikat maut di sebelah kepalanya. Kata malaikat maut, apa dia sebagai malaikat maut, ayatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah wa ridwani. Hai nafsu yang tentram, Tuhannya nih, keluarlah kamu menuju keampunan dari Allah dan keridhaannya. Nah, ada cabut surga keluarga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah rohnya tadi dan dia mengalir seperti mengalirnya titik air daripada wadahnya. Nah, sama kayak banyak titik keluar dari kita roh tadi. Nah, lalu sebaiknya keluar, malah malaikat-malaikat temannya tadi mau mengambilnya, maka tidak
sehingga terus juga sampai ke langit yang ketujuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Uktubu kitabahu bi 'aliyin." Tulisi oleh maka catatan ini di dalam golongan orang yang di atas. Nah, wa'iduhu ila ardi minha wa'idu ila ardi, kemudian sudah sampai kembalikanlah dia ke bumi. Kenapa di bumi? Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Karena bumi itu adalah daripadanya, dari bumi itu akan menjadikan mereka, dan di bumi juga mereka dikembalikan. Wa minha ukhrijuhum, dan dari bumi itu juga aku keluarkan mereka. Kenanya tara-tara pada kali yang lain. Dan karena pada waktu yang akan datang yang maksudnya kiamat, karena orang yang ada di kubur ini akan dikembalikan bahasa dihidupkan. Maka akan dikembalikan ruhnya pada jasadnya. Nah, maka datanglah kepadanya oleh dua orang malaikat. Limbahan dari sudah dinaikkan, diberikan pulang, berikan ini jasadnya, jangan ada nih, ruhnya naik ke sana nih. Nah, jadi jasadnya ada di bumi, lalu apa? Datanglah malaikat kedua datang. Siapa? Ialah Munkar dan Nakir. Ujian kedua, Man Rabbuka? Baik, ini siapa Tuhanmu? Fayaqulu, lalu berkata ini semuanya Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulu, lalu kedua malaikat tadi, yakni Munkar dan Nakir, berkata kepadanya, wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, katanya diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian kami bertanya lagi, ma taqul fi hadzal rajul ladzi bu'itsa bikum? Apakah katamu, apa jawabanmu pada seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Orang yang diutus kepada kamu, siapa orangnya? Lalu dia menjawab, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Fayaqul qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa sadaqtu. Lalu kedua malaikat kita bertanya, di mana kamu tahu? Engkau tahu tuh bahwa yang datang menyampaikan kepada engkau itu adalah Rasulullah? Jawabnya, aku membaca kitab Allah Al-Quran, dan aku beriman dengan Al-Quran, dan aku benarkan isi-isinya. Fayunadi munadin sadaqah abdi, lalu berseru oleh orang yang menyuruh. Jadi malaikat berseru, seru daripada Allah nih. Maka menyerulah orang yang menyuruh, maksudnya Allah. Apa katanya? Sadaqah abdi, benar hambaku. Nah, jawabannya benar atau benarlah. Fabrisu lahu firasan minal jannah, hampari bagimu akan hamparan dari surga. Walbisu libasan minal jannah, berikan pakaian akan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan baginya pintu menuju surga. Nah, jawab ya, nih yang tadi apa katanya, Raudhatul Minal taman di taman surga nih. Kamu kalau pas menuju surga awal tadi, yati minha wa tibiha, yang mana datang kepadanya harumnya surga. Wa yaqtalu bi qabrihi madda basarihi, dibukakan baginya dalam kuburnya sepanjang pandangan matanya. Wa yatihi rajulun hasan wajhi, kemudian kada lawas datang seseorang yang mana baik mana rupanya, tiburihi harum orangnya nih. Fayaqul, lalu ia datang berkata kepada Ismail tadi, absir billadzi yassaraka hada yaumuka alladzi kunta tu'adu bihi. Absir billadzi yasurruka hada yaumuka alladzi kunta tu'adu bihi. Bergembiralah engkau dengan yang Allah datang kegembiraan kepada engkau. Apa maksudnya? Inilah harimu yang dijanjikan engkau dengannya. Faqullahu man anta, jadi dia semai tadi kami siapa nih? Yang mas benar. Jadi katanya, fayaqul, jawabnya ana amal salih, aku inilah
itu mengenai orang-orang